Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, Ibu dan Bapak para jamaah sekalian, kita bisa bersilaturahim lewat online tentunya dengan nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat untuk bisa membersamai Ramadan sampai dengan ke-29 hari ini ya. Kemudian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat fisik, sehat jiwa, keluangan waktu, keluangan pikiran, keluangan hati begitu. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan selalu mengingat perjuangan beliau, kemudian meneladani apa yang beliau ajarkan, mengingat apa yang beliau telah lakukan, serta berselawat atas beliau, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian, sambil menunggu waktu berbuka lah ya pada sore hari ini, kita akan sedikit bercerita tentang manfaat puasa demi kesehatan dan ditinjau dari Islam seperti itu. Barangkali sudah sering sekali mungkin kita mendengar pembahasan atau membaca atau apapun lah itu kajian-kajian yang membahas tentang berpuasa, kemudian manfaat berpuasa dan kaitannya dengan kesehatan. Apa iya sih gitu? Kalau orang berpuasa itu apakah dia semakin sehat? Gitu? Bagaimana kalau ada seseorang yang punya sakit tertentu, sakit diabetes, sakit hipertensi, atau penyakit yang lain, lalu kemudian mereka berpuasa? Apa dampaknya bagi mereka? Apakah mereka justru akan semakin parah sakitnya, atau justru malah semakin sehat? Begitu ya. Nah, sekarang coba akan kita sedikit bercerita ya, sama-sama kira-kira apa ya manfaat berpuasa terkait dengan kesehatan. Baik, kalau kemudian kita mengingat hadis riwayat Abu Nuaim ya, dari yang kemudian Rasulullah berkata, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Artinya ada manfaat puasa bagi kesehatan yang itu bisa kita buktikan. Orang kalau berbicara puasa itu sehat apa enggak sih, katanya sehat, maka kan harus ada buktinya. Bukti ilmiahnya apa? Kalau orang itu berpuasa dia semakin sehat. Saya kasih contoh begini. Kalau misalkan orang itu lapar, maka perut kita itu akan memberikan refleks ke otak kita secara normal. Maka perut tadi akan memberikan refleks ke otak, lalu memberitahu di otak, hei otak, ini loh perutnya lagi kosong. Lalu otak ini akan memerintahkan kelenjar yang di dalam perut kita ini mengeluarkan enzim pencernaan. Apa itu? Asam lambung. Nah, kalau perut kita kondisinya kosong yang lama, maka asam lambung ini yang fungsinya dia mengolah makanan, akhirnya kan tidak ada yang diolah. Akibatnya apa? Timbul rasa nyeri yang sering dialami oleh teman-teman kita yang mengalami sakit MAH. Karena kelebihan asam lambung, sementara tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut untuk bisa diolah. Tapi luar biasanya Allah itu menciptakan kita sebagai manusia dan perintahkan kita untuk berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, ternyata rasa sakit
meskipun loh itu kan sama-sama nggak makan, berarti perutnya kan kosong. Nah kalau perut kosong kan tadi katanya otak itu memerintah lambung kita untuk mengeluarkan enzim pencernaan berupa asam lambung. Ternyata istimewanya ketika orang yang sedang berpuasa adalah otak itu tidak memerintah kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim. Ini luar biasa sekali bahwa ada perbedaan yang Allah berikan ya kepada kita, kepada manusia, meskipun dalam karena kita berbicara tentang kondisi yang sama, perut ini sama-sama kosong, tapi bedanya kan orang yang sakit mah, yang sudah sakit mah dengan mereka perut kosong karena sakit mah, perut kosong kemudian sakit mah, dan perut kosong yang karena puasa, otak itu mempunyai respon yang berbeda. Nah, satu itu ya keistimewaan kita ketika kita berpuasa. Dua adalah berpuasa itu juga terbukti telah memberikan kesempatan untuk beristirahat bagi organ pencernaan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita belum puasa ini makan segala apa aja kan masuk ya, gorengan, es soto, gulai, apa gitu, es nasi campur, mie ayam, bakso dan seterusnya kita makan buah-buahan gitu kan. Maka kita itu mengforsir, memaksa organ-organ tubuh kita untuk kerja ini selama 11 bulan terakhir. Nah, ketika 1 bulan Ramadan, maka Allah memberikan kesempatan kepada tubuh kita ini, kasihkan istirahat ini 1 bulan. Orang 11 bulan dia sudah kerja keras kok. Maka tubuh kita diberikan kesempatan. Barangkali mungkin di agenda yang lain saya pernah menceritakan tentang bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dalam berbagai macam aspek keseimbangan, dari fisik, dari mental, jiwa, sosial, dan spiritual, gitu kan? Sehingga ketika kita sudah memberikan kewajiban kepada organ-organ tubuh kita, kepada perut kita, lambung kita, usus kita, otak kita, jantung kita, paru-paru kita sudah bekerja selama 10 bulan, maka berikan haknya untuk beristirahat sejenak selama 1 bulan. Dengan apa? Dengan berpuasa. Nah, dalam 11 bulan terakhir ini tubuh kita tuh sudah bekerja luar biasa ya, terus mencerna makanan sehingga tidak sempat istirahat, maka perlu diberikan kesempatan untuk istirahat. Kenapa? Karena selama berpuasa ternyata sistem pencernaan kita juga akan beristirahat dan memberikan kesempatan kepada sel-sel tubuh kita untuk terus memperbaiki diri. Nah, itu adalah mengapa tubuh kita itu juga perlu diberikan waktu istirahat. Ada salah satu penelitian juga ya para jamaah sekalian dari Dr. Muhammad Al-Jauhari, seorang guru besar dokteran dari Kairo, mengatakan bahwa ternyata manfaat lain bagi tubuh ketika kita berpuasa itu apa sih? Puasa itu dapat menguatkan pertahanan kulit sehingga kulit itu dapat mencegah penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Menurut penelitian beliau ternyata juga puasa itu bisa juga menghindarkan kita dari potensi serangan jantung. Mengapa? Karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormon. Ada hormon yang namanya katekolamin. Katekolamin itu apa? Saya kasih contoh begini. Kalau jenengan itu deg-degan, kalau ngerdek, disuruh maju, dipanggil, atau ada apa-apa, itu jantung kita deg-degan kan? Deg-deg berdetak kencang, terus keringetan, tangannya basah. Nah, itu adalah hormon katekolamin. Kenapa kemudian tangan kita basah? Karena keringetan. Gitu. Itu terjadi karena hormon katekolaminnya keluar. Nah, ternyata dengan berpuasa kita juga bisa mengontrol kadar hormon katekolamin dalam darah kita. Artinya apa? Sehingga kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan ingat bahwa ternyata kan dalam perintahnya Rasulullah juga bahwa
perintahnya Allah juga ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah tentu, bahwa puasa itu salah satu fungsinya adalah agar kita bisa mengendalikan diri dari apa? Dari segala macam syahwat dan hawa nafsu. Nah, salah satu lebih spesifiknya adalah syahwat untuk makan, syahwat untuk kita memaksa tubuh kita untuk kerja. Ya, karena ini spesifik kaitannya dengan kesehatan. Maka ketika kita bisa mengendalikan diri, maka kita akan mengajarkan tubuh kita untuk istirahat, juga memberikan kesempatan agar kadar hormon katekolamin dalam darah kita ini menjadi lebih seimbang. Nah, itu beberapa contohnya mengapa puasa Ramadan itu ternyata juga punya manfaat yang baik untuk kesehatan. Lalu kira-kira bagaimana manfaat yang lain? Ya, kita pasti tahu ya, manfaat kalau orang berpuasa itu juga satu, menurunkan berat badan. Iya, karena apa? Kita mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi perlu jadi catatan, biasanya, oh iya ini puasa nih, sekalian kita katanya mau diet. Karena kan puasa juga menurunkan, fungsinya menurunkan berat badan. Iya, tapi ternyata ketika buka puasa nanti makanannya berlebihan, iya podo wae. Tadi akhirnya, aduh ini sudah 14 jam nih kita nggak makan. Akhirnya ketika buka puasa hajar aja es buah, soto, apalagi itu, soto daging, bakso, dan seterusnya. Makanannya menjadi makanannya pun kemudian makanan-makanan yang tidak sehat. Ya sama saja dong, kan? Waduh, ngatain. Akhirnya yang tadi ternyata kita ingin membersihkan tubuh kita, lalu dengan manfaat yang lainnya itu bisa menurunkan berat badan, ternyata justru bisa berdampak kurang bagus. Justru kadar gulanya meningkat, kolesterolnya meningkat. Kenapa kok begitu? Lah, ingat kalau kita buka puasa ini, makan makanannya yang banyak kolesterol, dihajar segala macam masuk ke dalam perut kita. Kemudian malam ini kan biasanya orang itu kan aktivitasnya lebih sedikit daripada ketika pagi dan siang hari. Tidak banyak bekerja waktu ini. Mungkin lebih banyak misalkan agendanya istirahat dan tidur. Sehingga kalau buka puasanya langsung segala macam nanti masuk dalam tubuh, akibatnya apa? Tadi itu nasi, daging, dan seterusnya itu tidak diolah menjadi apa? Menjadi energi. Akhirnya numpuk lagi menjadi lemak. Jadinya apa? Ya sama saja dong. Nah, jadi walaupun puasa itu mampu menjadi media bagi kita untuk membantu menurunkan berat badan, tapi jangan lupa diingat-ingat juga pada saat berbuka puasa harus dijaga pola makannya. Menjaga kesehatan jantung, tadi saya sudah sedikit cerita tentang hormon katekolamin, kemudian juga mampu menurunkan kadar kolesterol. Dengan catatan kalau buka puasa ya dijaga makanannya. Kalau katanya di pengajian kemarin katanya puasa menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, iya, tapi ya kalau ketika malam buka puasanya makannya yang tinggi kolesterol ya sama saja kan gitu ya, tetap artinya harus dijaga keseimbangan. Menurunkan resiko diabetes. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini disebut mengurangi resiko terjadinya diabetes melalui apa? Melalui penurunan hormon insulin dan kadar insulin pasar. Nah, kemudian menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena ada upaya-upaya secara non medis yang terjadi ketika kita sedang berpuasa. Meningkatkan massa otot. Nah, kenapa meningkatkan massa otot? Puasa dapat mendorong untuk tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon pertumbuhan.
hormon pertumbuhan manusia itu secara alami itu diproduksi oleh tubuh. Hormon pertumbuhan ini efektif digunakan untuk mengatasi obesitas dan membantu membangun massa otot. Ya, jadi kalau misalkan lemaknya ingin berkurang tapi ditingkatkan massa ototnya, ya kalau laki-laki lebih keker gitu misalkan, itu bisa juga dilakukan dengan cara berpuasa. Kemudian puasa juga dapat mengubah pola makan. Ya, biasanya kalau tidak puasa kita makan segala macam, makan 3 kali sehari apa saja masuk. Sekarang ya, karena kita berpuasa, kita hanya makan pada saat berbuka dan nanti ketika sahur, maka pola makan kita ini akan berubah. Nah, sehingga tubuh dengan puasa ini tubuh dibiasakan untuk tidak lapar sepanjang waktu puasa. Kita mengajarkan tubuh kita untuk ini ada fase di mana tubuh kita akan merasakan lapar. Tapi ada fase di mana tidak terasa lapar lagi. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah puasa aman untuk kesehatan? Berpuasa dalam beberapa hari tidak akan mempengaruhi kesehatan pada orang dewasa yang sehat. Namun, berpuasa dalam jangka waktu yang lama dapat berdampak buruk bagi tubuh. Artinya adalah puasa wajib kita ini kan 1 bulan. Dari 12 bulan kita diwajibkan 1 bulan puasa Ramadan. Kalau mau puasa sunnah, monggo. Ada ayamul bid ya, 3 hari. Ada puasa Senin Kamis. Atau yang mungkin puasa Daud 1 hari, puasa 1 hari, tidak 1 hari, puasa 1 hari juga monggo silakan. Tapi kalau berpuasa sepanjang tahun itu juga tidak boleh, gitu ya. Bahkan kemudian Rasulullah pun juga mencontohkan kan ketika ada sahabat yang bercerita tentang saya ingin beribadah fokus sampai lupa menikah, saya tidak mau menikah, saya ingin berpuasa sepanjang tahun. Rasulullah pun kemudian menjawab, saya berpuasa tapi juga saya berbuka, saya juga menikah dan seterusnya. Itu salah satu penggalan kisah yang kemudian ternyata kenapa berpuasa kita sepanjang tahun ya sampai puasa terus itu juga punya dampak yang kurang baik bagi tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita itu membutuhkan keasupan nutrisi, butuh karbohidrat, butuh lemak, butuh vitamin, butuh mineral agar tetap sehat. Nah, itu adalah beberapa manfaat puasa dilihat dari segi kesehatan. Nah, puasa Ramadan bagi penderita, bagi orang yang sakit tertentu apakah boleh? Contohnya apa? Contohnya puasa bagi ibu hamil boleh nggak ya? Nah, bagi ibu hamil, apa yang sedang hamil dianjurkan untuk tetap berpuasa jika memang tidak membahayakan kondisi janin. Misalkan pada kehamilan yang sudah usia 4 bulan ke atas, ya, yang bayinya sudah lebih stabil boleh. Tapi kalau ternyata di usia-usia rentang itu ternyata tidak membahayakan ibu dan janinnya, ya boleh saja tidak berpuasa. Gitu kan? Nanti bisa diganti di hari lain atau boleh membayar fidyah. Atau kalau ibu hamil yang puasa-puasa yang kondisi kehamilan di awal-awal 3 bulan pertama, trimester pertama, itu juga kalau bisa tidak berpuasa silahkan, karena muntah pasti mual dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kuat berpuasa dan tidak berbahaya untuk janin, ya boleh-boleh saja berpuasa. Kemudian bagi mereka yang punya penyakit diabetes, apakah boleh berpuasa? Ya, ternyata hubungannya antara puasa Ramadan Maqasid al-Shaum ya, yang kemudian ditulis oleh Sultan Al-Ulama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, bahwa rahasia atau manfaat puasa adalah menyelamatkan anggota tubuh dari berbagai penyakit dan menenteramkan pikiran. Nah, kalau begitu artinya puasa itu punya fungsi untuk menyehatkan jasmani dan rohani. Karena banyak penyakit yang berasal dari makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Bisa juga karena banyak stres ya, kondisi pikiran yang mengganggu. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan menurunnya
sistem kekebalan tubuh seseorang. Sehingga cara terbaik untuk meraih kembali kesehatan tersebut adalah dengan berpuasa. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Ya, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit cerita dari saya lah gitu ya, tentang kira-kira itulah beberapa manfaat yang bisa kita raih kalau kita berpuasa dan hubungannya dengan kesehatan. Beberapa kondisi penyakit yang tadi saya ceritakan atau beberapa kondisi tertentu, misalkan pada ibu hamil yang tadi kita bahas, juga sudah saya sampaikan kenapa kita harus berpuasa atau manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari berpuasa. Ada juga salah satu buku ya yang menjelaskan tentang 11 manfaat kesehatan kalau kita berpuasa. Satu, tadi saya sampaikan sudah, mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita. Dua, memperbaiki dan meremajakan sel-sel tubuh yang rusak. Tiga, menguras zat-zat yang tersisa. Jadi kalau sudah 11 bulan kita makan segala macam, maka istirahatkan tubuh kita, lalu kita membersihkan usus kita agar terhindar dari zat-zat yang sudah menumpuk lama, ya, menjadi sampah yang beracun, dikeluarkan lewat apa? Lewat proses puasa. 4, memperbaiki sistem pencernaan. Nah, tadi karena usus-ususnya sudah dibersihkan, istilahnya digelontor ya, sehingga bersih, maka kalau kita makan, penyerapan zat-zat makanan itu menjadi lebih baik. Berikutnya apa manfaatnya? Menormalkan dan memperbaiki sistem pembuangan zat-zat sisa pada tubuh. Menjadi kalau kita pembuangan itu bisa pipisnya, bisa BAB-nya itu menjadi lebih lancar. Itu kan zat sisa. Keringatnya itu juga zat sisa. Keringat yang keluar dari tubuh kita kan termasuk zat sisa. Kemudian mengurangi zat-zat yang berlebih di dalam tubuh, menjernihkan pikiran, memperbaiki dan membersihkan jaringan kulit, tadi juga sudah saya ceritakan, mengatasi diabetes dan obesitas atau kegemukan. Ya, tadi yang saya ceritakan tentang ternyata dengan berpuasa itu bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan, contohnya ya. Nah, itu mungkin beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari berpuasa. Itu yang barangkali bisa kita sampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan juga nanti boleh, monggo. Jazakallahu khairan katsira. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bapak. Pertanyaannya berkaitan dengan kopi, kula niki sampun kecanduan, kalau tidak minum kopi niki kepala puyeng dan berat fisik ini. Busuli Sulastri. Untuk menghindari agar tidak ketergantungan dengan minum kopi. Karena di satu sisi juga kalau sering minum juga mahnya kambuh, tapi kalau tidak minum itu kepala pusing. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau misalkan habis Idul Fitri itu apa, hari 7 itu biasanya ada puasa yang 1 bulan itu ya. Terus kalau misalnya kita mau mengkodok puasa yang bulan Ramadan ini di habis Lebaran Idul Fitri itu yang puasa sebulan penuh itu kan, itu gimana hukumnya? Maksudnya kita dapat puasa wajibnya, terus kita juga dapat sunahnya atau gimana? Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang pertama tadi tentang minum kopi ya. Tentang minum kopi begini. Kalau kita minum kopi itu karena sudah terbiasa minum kopi. Ini juga kasusnya sama dengan kalau kita ada yang merokok gitu. Kalau nggak ngerokok itu nggak enak, misalkan seperti itu ya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ada aspek psikologis yang terjadi. Apa itu aspek psikologis? Jadi gampangannya ngeten, bisa kita bilang, oh ini sudah ketergantungan nih, kalau nggak ngombe kopi kepala pusing, kalau nggak minum kopi malah geliyeng, kalau nggak bisa kerja dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena teh kopi itu juga punya kafein yang bisa meningkatkan detak jantung lebih cepat. Artinya kita bisa meningkatkan efeknya bisa meningkatkan daya kerja gitu ya, bahwa kita lebih semangat untuk bekerja. Tetapi penggunaan yang berlebihan itu juga tidak baik. Kenapa? Karena akhirnya kita terbiasa memposisikan tubuh kita ini kudu harus distimulasi. Dengan apa? Dengan kopi atau dengan misalkan minuman energi lah, contohnya gitu. Nah, selain kopi misalnya ya. Nah, jadi caranya kalau misalkan sudah ketergantungan, di sisi lain saya punya sakit juga. Kalau kebanyakan juga kopi itu kafeinnya juga nggak bagus nih buat asam lambung, jadi pasti nanti mahnya kambuh. Tapi lah nggak mau kopi, jadi geli yang kepala pusing, nggak bisa kerja. Caranya ya satu, misalkan begini, kopinya itu sehari berapa gelas? Kita kasih contoh nih, misalkan ngopinya pagi hari bangun tidur, siang hari setelah makan, lalu malam hari misalkan, artinya ada 3 gelas sehari. Sekarang cara mengukurnya bagaimana? Coba dalam 1 bulan pertama ini kita akan minum kopi hanya 2 gelas sehari. Nah, jadi gini, pertama itu tubuh kita tuh menerima minum kopinya 3 gelas. 3 gelas. Apa? Kita posisikan 3 gelas. Nah, kita turunkan. 2 dalam hari. Dalam sama. Tidak mas. Dan pertama ini ada gangguan nggak apa-apa, tambah lagi 2 bulan atau 3 bulan. Dosisnya turun menjadi 12. Kalau dosis 12 ini sudah tidak ada gangguan di tubuh kita baik saja, respon tubuh nggak ada masalah. Nanti di bulan keempat akan turunkan dosisnya menjadi 1,5 misal, atau 1 gelas saja. Dalam jangka waktu yang berapa? Ya 4-5 bulan atau 1 bulan, ada tiap orang akan beda-beda gitu ya, tergantung nanti waktunya berapa. Sampai nanti memang benar-benar tubuh kita bisa merespon alami bahwa kafein yang masuk tubuh saya itu hanya dosisnya 1 gelas saja, artinya tubuh kita bisa menerima itu. Nah, dalam ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, pengobatan itu kan ada kecanduan obat itu karena ya sudah terbiasa itu gitu. Artinya ada istilahnya di getting off-kannya. Jadi diturunkan sampai benar ada stabil, tubuh kita aman untuk menerima dosis yang kita ya, itu cara ya. Nah, kedua adalah dicoba untuk ganti kopi ini dengan minum yang lain. Air putih misalnya. Nah, seperti itu. Jadi coba ganti polanya. Misalkan seperti itu, nggih. Nah, ini contoh semoga bisa menjawab pertanyaan tadi tentang ketergantungan kopi. Padahal di sisi lain punya sakit mah, gitu. Tapi kalau nggak minum kopi juga badannya tidak nyaman, pusing, luyeng dan sebagainya. Jadi tahap-tahapannya seperti itu ya. Kita belajar menurunkan dosis konsumsi kopi yang seringkali kita sudah lakukan saat ini. Itu mungkin ya untuk pertanyaan yang pertama, semoga menjawab. Pertanyaan yang kedua tentang tadi kalau tidak salah puasa ya, puasa Syawal.
Coba kita mengembalikan, coba kita ingat kembali tentang hadis riwayat Muslim nomor 1164 yang kemudian Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Yang menurut yang saya pahami adalah seperti ini. 6 hari berarti kemudian kan ini 1 Syawal, 3 Syawal, lalu tanggal 4, 5, 6, 7 sampai 6 hari ke depan jenengan puasa 6 hari. Boleh gitu, boleh. Atau misalkan di puasanya ya sudah berarti ini Syawal ya, berarti nanti hari Senin. Misalkan minggu ini Syawal, hari Senin, Sabtu langsung puasa boleh, atau Senin, Kamis misalkan. Berarti ada 3 kali Senin Kamis. Artinya kan ada 6 puasa kan. Selama itu ada di bulan Syawal gitu, ya nggak apa-apa. Artinya kita mendapatkan ganjaran seolah-olah kita telah berpuasa setahun penuh. Nah, apakah puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu boleh dengan niatnya mengganti puasa gitu, mengganti puasa? Dari pemahaman saya lebih baik fokuskan dulu ke puasa. Kadangkala kita itu kayak gini, mumpung ini puasa Syawal, sekalian ini saya niatkan puasa ganti ya. Kalau saran saya lebih baik awal fokuskan dulu saja ke puasa Syawal niatnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau itu sekian nanti mengganti puasa yang kemarin terlewatkan selama Ramadan, yaitu bisa diganti di hari lain setelah 6 hari Syawal terselesaikan, atau bisa diganti di hari yang lain bulan Syawal. Artinya kita mengejar keutamaan puasa di bulan Syawal. Terusan 6 hari di bulan Syawal. Itu yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan. Saya dari Cilacap. Perkenalkan, saya Siti Mariam Karomah. Ustaz, mau minta nasihat dan sarannya gini. Saya tuh puasa ya sedikit mengalami punya penyakit jantung gitu, Ustaz, tapi udah berobat ya, udah mendingan. Terus saya kan sekarang udah stop makan obat jantung itu. Kalau makan obat jantung itu saya terasa pusing gitu, otaknya pusing tuh, jadi detak jantungnya lemah, yang tadinya 50 bilang kadang 52 itu sudah terasa pingsan gitu, lemes. Yang itu puasa itu tiap puasa itu minum air putih 1 gelas air hangat gitu ya. Terus itu habis itu sholat, habis makan gitu ya. Itu ya berbar kenceng gitu. Detak saya tuh tinggi sekali kalau setiap habis puasa itu. Kadang-kadang itu terasa ya lemes gitu. Karena saya juga kolesterol tinggi gitu. Kadang-kadang tuh lemas terus rasa mual tinggi gitu habis buka. Kenapa? Terima kasih. Solusinya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawati dari Lampung, Pak, dari Bapak sejak malam. Ini yang saya mau tanyakan, saya selama bulan puasa ini ngalamin sakit itu cuma di separuh badan. Jadi separuh badan itu dari ujung kaki sampai kepala itu sakit kayak
berobat 2 kali ke dokter sakit apa gitu. Itu kira-kira gejala kolesterol tinggi atau gimana itu Pak? Nah, itu pertanyaan dari saya. Ada kurang saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak. Oke, seperti kata pertanyaannya tadi saya sebelumnya lagi dari pertanyaan yang pertama ingin sedikit menambahkan tentang puasa Syawal tadi ya. Jadi kalau bisa puasa Syawal itu ada yang menyebutkan bahwa seperti Syekh Ibnu Usmayamin itu yang begini, puasa itu bisa sebenarnya tadi seperti cerita yang penting dikerjakan selama bulan Syawal, tapi ada yang menyampaikan lebih baik dikerjakan secara berurutan langsung 6 hari. Karena apa? Biasanya di setelah pasca Ramadan itu artinya level keimanan kita itu sedang bagus-bagusnya karena setelah Ramadan. Jadi lebih baik kalau itu bisa langsung diselesaikan dalam jangka waktu, yaitu 6 hari langsung. Terus kalau mau mengganti puasa Ramadan dan puasa Syawal dulu bagaimana? Disarankan agar ganti dulu puasa Ramadannya. Jadi misalkan kemarin dapat batalnya 4 kali, ya udah ganti dulu 4 harinya, baru setelah mengganti kodonya silahkan puasa Syawal 6 hari. Gitu nggih. Jadi diutamakan untuk mengganti puasanya dulu. Baik, menyambung ke pertanyaan yang barusan tentang deg-degan kemudian buka puasa. Apa yang terjadi? Jadi begini, kalau kita puasa itu karena tidak mengkonsumsi makanan apapun, artinya biasanya kadar glukosa darah kita itu akan rendah. Kalau deg-degan berdebar-debar setelah makan atau berbuka, kemungkinan yang terjadi adalah karena pengaruh kadar gula yang tiba-tiba naik terlalu cepat di dalam darah. Kenapa kok bisa? Buka puasa minum es buah, minum kolak, minum apa, makan apa, artinya gula darah kita tuh ya ketika satu rendah karena memang tidak ada konsumsi makanan yang masuk, tiba-tiba masuk gitu, langsung gula darahnya naik. Biasanya akan dampaknya tadi itu ya, deg-degan, kok malah kemudian pusing dan seterusnya. Jangan lupa, gula itu bisa berasal dari banyak hal. Bisa dari nasi, bisa dari minuman-minuman manis, bisa dari kurma. Apalagi kurmanya itu sudah dilumuri oleh madu atau gula. Beberapa kurma kan yang dijual itu yang pekat sekali itu ada yang kemudian sudah dikasih gula. Ya. Kemudian bisa dari makan makanan yang lain, roti, nasi, mie, dan seterusnya. Nah, kalau bisa pada kondisi tertentu yang kok ini deg-degan setelah makan, kalau bisa ya jika panjenengan mengkonsumsi saya itu nggak makan nasi kok, tapi jangan lupa konsumsi sumber gula yang lain gitu. Sumber gula itu tidak hanya dari nasi, dari apapun yang bisa kita makan, semua makanan, buah, sayur, kalau kita hati-hati dan jamaah sekalian yang punya kondisi sakit tertentu, lalu kemudian minum makanan dan minum langsung banyak, jadi darah kita juga langsung drastis gitu hasilnya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau makan lebih baik start dulu dengan yang itu membuat perut kita nyaman atau mengakuti di bunga. Misalkan apa? Dulu di start dengan minum air. Misalkan kalau nggak ada air kan ya air biasa saja yang tidak di, baru misalkan nanti mau buat nasi mau buat itu ya. Semoga menjawab. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi sampai saya lupa ya. Tentang sakit ya tadi, sakit separuh nggih, seperti ditusuk-tusuk apa. Sudah periksa dokter, apa keterangan yang lebih lanjut. Oke, apakah itu karena kolesterol? Kalau tidak salah ingat saya gitu tadi. Nah, para jamaah sekalian, gula, kolesterol, asam urat itu adalah 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan.
Jadi biasanya ya kalau kolesterolnya punya penyakit gula, pasti juga punya asam urat. Gitu. Biasanya sudah metabolismenya memang sudah begitu, tidak bisa dipisahkan itu mereka tiga serangkai. Nah, apakah itu karena kolesterol? Iya, bisa jadi. Contohnya begini, mungkin yang dimaksud ditusuk-tusuk tubuhnya itu cepat sekali kesembuh. Misalkan gini, dengan dulu bisa lama-lama duduk sejam itu nggak semua. Sekarang baru 15 menit itu sudah rasanya capek semua, udah capek, udah lelah, udah kesulitan. Karena kolesterol tinggi, salah gitu. Kalau tubuh kita punya banyak kolesterol, maka nutrisi yang dibawa oleh makanan itu ketika dia mau dikonsumsi oleh sel-sel tubuh kita itu terhalang kolesterol yang banyak sekali di dalam. Sehingga akibatnya apa? Ya yang kita rasakan adalah tubuh menjadi cepat capek, mudah lelah, mudah ngantuk, ya, badan merasa capek semua. Lalu kemudian kalau duduk lama atau pada kondisi tertentu yang lama, tiba-tiba kita tuh mudah sekali kesemutan. Nah, itu juga salah satu tanda-tandanya karena tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh. Bisa dilakukan dengan cek laboratorium, cek darah untuk mengetahui kadar kolesterol darah dalam tubuh kita. Itu semoga menjawab pertanyaan deh. Hati dari Lavender, domisili di Tamsue. Bapak, saya mau tanya, saya sudah 3 hari ini sakit tenggorokan itu sangat sakit. Terus sudah ke dokter, sudah beli obat tapi belum reda. Apa karena kurang air atau gimana? Sakit sekali seperti itu, nelan kalau lagi buka itu. Yang pertama adalah kita flashback dulu ke ibu tadi, yang tadi bertanya. Flashback dulu ke belakang selama beberapa hari tenggorokannya sakit. Makanya makan apa ya? Kalau kita mau lihat dari segi makanan. Konsumsinya makanan apa? Apakah makanan yang selalu polanya manis-manis terus, atau makanan-makanan yang selalu pedas-pedas? Misalkan, jadi dilihat dulu pola ke belakang kemarin sebelum sakit ngapain aja sampai makanannya apa saja sampai kemudian sakit tenggorokan itu macam. Satu memang karena ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, bisa juga karena virus, juga bisa sama jenis. Bisa juga karena ada infeksi radang di tenggorokan, ya, faringitis namanya, infeksi di faring, laringitis berarti ada infeksi di laring, gitu. Tonsilitis maka itu infeksi tonsilnya, macam-macam di tenggorokan itu. Yang paling sering itu adalah faringitis, terjadi karena infeksi pada faring. Obat apa? Kalau faringitis biasanya akan sembuh sendiri harusnya. Dengan apa? Satu, hindari makan-makanan yang menyebabkan dia menjadi parah intinya. Contohnya apa ya? Yang pedas, yang manis-manis, minyak dikurangi dulu. Yang dingin dikurangi dulu. Tapi gantilah banyak minum air hangat, minum air putih saja minimal. Itu yang diberikan terus, makan makanan yang bergizi, dia akan sembuh seharusnya. Gitu. Tapi kalau dengan sudah hari-hari nggak sembuh, minum obatnya apakah minum obat tenggorokan? Boleh minum obat sakit tenggorokan, tapi yang menurut saya cepat itu adalah minuman bisa dibeli misalkan amoxicillin. Sekarang sudah tidak boleh. Kalau dulu masih di toko apotek masih bisa. Sekarang nggak bisa. Semua harus resep dokter. Jadi nanti kalau misalkan mau periksa ke dokter lagi, cek alat ditanya itu sakit saya tenggorokan apa ya dok? Gitu. Misalkan tenggorokan, gitu. Batuk yang lama, kemudian itu ada radangnya, ya biasanya dokter akan berikan antibiotik. Antibiotik itu misalkan dikasih 10 biji 3 kali sehari biasanya. Maka kalau 3 hari kan 10 biji, 3 hari habis tambah 1 hari di pagi hari saja. Nah itu harus dihabiskan, nggak boleh. Kalau minum antibiotik nanti atau antibiotik biasanya kalau faringitis radang tenggorokan itu minum 4
obat saja, 5 obat itu sudah sembuh, bakterinya sudah hilang, tenggorokan sudah nyaman, tapi tetap harus dihabiskan sampai 10 biji itu habis semua. Kalau enggak nanti dengan resisten terhadap antibiotik dan itu nanti malah parah. Artinya kalau suatu saat sakit lagi maka antibiotik ini enggak mempan untuk membunuh bakterinya. Jadi ibu-ibu sekalian yang terbiasa antibiotik harus diminum dan dihabiskan sesuai dosisnya. Meskipun itu ini sudah nyaman, sudah sembuh, iya habiskan obatnya. Itu tetap ya. Jadi saran saya mungkin radang tenggorokannya terjadi karena kondisi infeksi. Itu semoga menjawab pertanyaan ini. Kata dokter itu Pak apa payan gitu, terus ini obatnya 5 biji Pak. Dan saya pertanyaan 5 biji pripun? Obatnya di satu bungkus itu ada 5 macam Pak. Terus kata dokternya itu payan gitu. Frayan. infeksi ya kan? Oh alah, nggih. Iya, jadi biasanya Radang. oh iya, ngapunten mboten semerap jasa Cina lho. Nggih, ngapunten. Iya, jadi biasanya obat itu kan dokter pasti ada bilang ini, oh ini infeksi nih, jadi dikasih. Biasanya kalau infeksi pasti salah satunya dikasih antibiotik. Antibiotik, multivitamin biasanya gitu. Dan itu harus habis, mau nggak mau harus dihabiskan dulu obatnya untuk agar tubuh kita tidak resisten terhadap antibiotik. Biasanya semoga cepat sembuh ya. Nggih, matur suwun Bapak, matur suwun sapanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kemudian tutup bersama-sama dengan membaca doa. Namun sebelumnya mari kita beristighfar 3 kali dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sifati wa alayya ni'matak wa afiyatak wa sitaraka fid dunya wal akhirah. Allahumma asbah abi min ni'mati أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.